Oke, terus ini kita goyangkan yang kenceng. Tuh, copot. Jajang. Cakep gak tuh? Senggol dong. Hai guys, welcome back to my channel Vitaho. Hari ini kita akan bikin dessert yang mungkin terkenal dari Spanyol. Kita mau bikin caramel flan. Mungkin kalau di Jepang bilangnya purin, ya nggak sih? Purin ya namanya. Jadi kayak semacam puding yang kita akan panggang, terus atasnya itu ada karamel. Bikinnya gampang dan gue yakin kalian suka. Yuk langsung aja kita mulai. Jadi kita akan bikin karamelnya dulu, dimana kita akan masak gula sama air sampai menjadi karamel. Dan di sini gue menggunakan ramekin yang ini tuh bentuknya seperti ini, karena gue mau pudingnya tuh kayak begini. Sebenarnya kalau kalian pakai ramekin yang buat souffle juga boleh, atau nggak yang kaca juga boleh. Yang penting tuh oven safe. Kalau nggak punya juga pakai apa? Pakai aluminium foil cup juga bisa. Pertama-tama kita akan bikin karamelnya dulu. Setelah karamelnya mengeras, baru kita lanjut bikin flannya alias pudingnya. Jadi pertama-tama kita akan masak air dan gula bersamaan sampai menjadi karamel. Dan jangan lupa semua resepnya kalian cek di description box. Di sini kita akan masukin gula pasir dan pastinya kita kasih air. Di sini kita bakalan masak dia sampai menjadi golden color, jangan terlalu gosong juga. Tapi kalau masalah karamel sebenarnya selera ya. Kayak bisa lebih gelap or lebih terang, tergantung kalian suka rasa karamel yang seperti apa karakternya. Oke, ini kita masak. Jangan terlalu besar apinya, sambil kita kontrol dan sampai ini menjadi karamel. Oke ya, jadi seperti ini warnanya. Kita boleh aduk karena sudah larut semua juga anyway. Nah ini nanti kalau warnanya udah pas, gue langsung tuang ke ramekin tadi ya. Jangan lama-lama, takutnya karamelnya keburu keras. Oke ya, kayaknya warna segini cukup ya. Jadi karamel gitu. Ini cepet banget gosongnya, jadi hati-hati kita angkat. Oke, kita tuangin secukupnya aja. Kira-kira kayak 2 sendok makan lah ya, per cupnya. Masih panas banget ini. Oke, ya 1 sendok makan deh, maaf ya. 1 sendok makan. Kebanyakan juga nanti kurang bagus. Nah ini karamelnya masih lembek banget, tunggu sampai dia keras baru kita bisa pakai. Ditaruh room temperature doang dia bakal mengeras kok. Nanti kalau udah dingin lanjut bikin pudingnya. Nah si karamelnya kan sudah ngeset ya. Sekarang kita akan pindahkan, lanjut kita bikin caramel flannya, alias bikin pudingnya maksudnya. Oke, sekarang di sini gue ada telur dan juga ada telur kuning. Dimana gue itu akan mencampurkan 2 jenis itu karena gini, kalau kebanyakan telur menurut gue pori-porinya terlalu besar, tapi kalau kebanyakan kuning telur teksturnya terlalu rich. That's why di sini gue menggunakan 4 kuning telur atau nggak telur kuning, gue nggak tahu yang kuning telur atau nggak telur kuning yang bener. Pokoknya 4 kuning telur besar dan juga 2 telur ukuran kecil. Jadi pas teksturnya nggak terlalu berat tapi pori-porinya nggak besar. Jadi di sini kita akan masukin dulu kuning telur. Tenang aja, resep lengkapnya kalian cek di description box. Pecahkan 2 telur ukuran kecil ya. Kalau ditimbang kira-kira tuh kayak 90-95 per 2 butir. Kita kasih juga vanila. Agak banyak ya. Dan kita kasih garam as usual karena gue selalu season everything. Nanti kalau udah kita aduk lepas aja, cuma asal nyampur doang. Dan di sisi lain kita akan masak susu sama si gula sampai gulanya larut aja alias susunya hangat. Jadi nanti setelah dia sudah hangat, sudah hampir mendidih lah ya. Yang penting memastikan gulanya benar-benar di soft, baru kita masukin ke campuran telur. Basicnya itu custard yang sangat-sangat simple. Jadi bahannya cuma telur, susu sama gula. Ini kita aduk dulu sampai rata aja. Oke, kalau udah, sekarang kita lanjut ke pembuatan susunya ya. Di panci ini kita masukin susu. Gue pakai susu cair full cream UHT. Ini BTW mau diinfuse pakai orange zest, vanilla pot juga boleh banget. Gula pasir kita masak ya. Sampai dia itu mendidih, hampir mendidih dan juga gulanya bener-bener larut. Oke, ini udah hampir mendidih, kita bakal matiin ya. Terus gradually kita aduk sambil kita tuangkan. Biar apa? Biar itu telurnya nggak mateng. Jadi harus diaduk sambil dituang kayak gini.
Oke ya. Jadi pastikan hasil akhirnya benar-benar seperti liquid dan tidak ada gumpalan. Takutnya kan kalau ini kan masih agak terlalu panas, dia jadi mateng. Kalau udah, kita bakal saring untuk get rid semua bubble dan juga busanya. Nah, gue pakai wadah bekas susu tadi biar cuciannya nggak banyak ya, Wak. Nah, ini kita akan tuangkan. Nah, ini kan masih ada busa-busa nih. Nah, ini akan gue ambil secara manual seperti ini. Ini kita buang. Sebisa mungkin sampai dia bersih ya. Oke, sampai dia tuh clean seperti ini sudah bisa kita pakai. Nah, ini kan sudah jadi. Karamel juga sudah keras. Dan di sini gue sudah panaskan oven sebelumnya ya. Sudah panasin, gue lupa bilang, di suhu 150 derajat. Dan di sini juga si krim karamelnya ini bakalan gue panggang menggunakan metode Au Bain Marie. Sebenarnya dikukus juga bisa sih, tapi gue pakai Au Bain Marie. Jadi nanti setelah gue isi dengan custard, akan gue tutup dengan aluminium foil, gue panggang dengan water bath. Dimana pancinya itu alias loyangnya nanti untuk nahan dia akan gue isi dengan air sampai ketinggian ya kira-kira setengah daripada ramekin ini ya. Jadi ini kita akan tuangkan masing-masing 4. Nanti kalau sudah, tutup dengan aluminium foil biar nanti hasil krimnya lebih lembut karena nggak kena direct heat daripada si ovennya. Nah, kalau misalkan ada bubble-bubble kecil gini, kita hilangkan aja pakai tisu, dia bisa ya tuh. Kayak pakai tisu gitu. Kalau udah, sekarang kita tutup dengan aluminium foil bagian atasnya ya, biar bagus hasilnya. Oke, ini ada baking dish loyang yang lumayan tinggi. Di sini kita akan taruh. Nah, tipsnya kalau misalkan kalian takut geser-geser, bisa banget dasarnya itu kalian kasih dengan kain atau kitchen towel. Cuman karena malas ambil, jadi gue langsung taruh aja. Dan di sini gue sudah siapin air juga. Dimana nanti biar untuk mempermudah hidup yang sudah susah ini, kita akan taruh airnya itu tepat di depan oven. Jadi kita nggak jalan-jalan bawa-bawa air gitu kan. Ini gue akan taruh. Sekarang nanti akan gue isi pancinya dengan air setelah kita sampai di depan oven. Dan ini akan gue panggang di suhu yang rendah pastinya. Tadi gue udah sebutin kan 150 api atas, api bawah. Kita pakai ramekin, jadi emang lebih lama daripada pakai aluminium foil. Ini kira-kira akan gue panggang kurang lebih 50-60 menit ya. Oke. Kita panggang. Oke, udah mateng. Nah, patokannya tadi pas sebelum keluar oven, gue udah cek dulu. Jadi dia tuh memang pasti akan agak jiggly tengahnya sedikit aja kayak panna cotta. Tapi jangan sampai dia diem banget ya. Kebanyakan kalau udah diem banget ya kayak padat gitu, artinya udah kelamaan dipanggang. Ini total panggangnya tuh gue 60 menit ya. Jadi ini kita keluarin. Nih gue kasih lihat ya. Jadi kayak gini. Oke ya. Ini masih ada air, hati-hati panas. Oke. Sedang. Tapi kalau kita tap ya, dia agak jiggle dikit kan? Lihat tuh. Tapi sebenarnya ini panas banget. Ini tuh udah mateng. Tuh, ya. Tunggu sampai dia nggak panas lagi. Nah, ini tunggu sampai dia tuh nggak panas. Ini masih panas banget. Baru kita simpan di kulkas. Nah, konsepnya itu mirip krim brulee. Jadi sebenarnya abis dari oven, emang kayak panna cotta, tapi nanti kalau udah dingin dia bakalan diem, ngeset gitu. Jadi kayak remaining heatnya itu bakalan continue dia punya cooking proses. Tapi ini nggak bisa langsung dimakan karena masih panas banget. Tunggu dia bener-bener ngeset. Paling bagus tuh setelah dia nggak panas lagi, kita simpan di kulkas sampai bener-bener dingin. Ya kalau emang mau disimpan semalaman juga nggak masalah. Dan baru kita keluarin ya. Ini enak banget sih kalau dingin-dingin. Oke, ini udah gak panas lagi. Sekarang kita simpan di kulkas biasa aja. Dia tuh paling bagus dingin-dingin baru dikeluarin biar lebih ngesat gitu. Kayak kira-kira 1-2 jaman sampai kalian pegang bener-bener dingin. Oke, ini sudah 3 jaman kayak di kulkas ya. Bener-bener dingin. Kita akan keluarin. Jadi ini sudah ngeset tuh, ya kan? Tapi ini kita akan sisipkan menggunakan pisau tipis di bagian samping-sampingnya. Hati-hati kalau sompak dikit ya udahlah. Nah, ini pisaunya jangan terlalu dalam kayak gini. Kita cuman mau lepasin bagian atasnya doang. Nanti tinggal kita
kita goyangin aja, itu bisa copot kok. Jadi kita cuman copotin bagian atasnya doang. Aduh, nggak apa-apa. Atasnya doang kayak gini. Nanti baru kita goyangkan dia sampai dia lepas. Terus ini kita goyangin yang kenceng, pokoknya sampai dia goyang-goyangin. Aduh, cadang, cantik sekali. Oke, kita mau cobain. Jadi intinya tuh yang disisip itu bagian atasnya doang. Terus kayak asuk-asuk di Jepang, kita goyang yang kenceng, dia lepas. Jadi itu mulus banget pas kita keluarin. Tipsnya begitu. Jadi kalau terlalu dalam takutnya kita malah bikin dia punya puding jadi kayak somplak gitu ya. Cobain satu karamelnya dan makannya wajib dingin-dingin. Lembut banget. Dan ada karamelnya, manis, banget. Kayak dipotong tuh kayak bener-bener mulus banget. Dan gue suka nih, dia punya puding tuh pori-porinya nggak terlalu besar. That's why wajib banget mencampurkan kuning telur atau nggak telur kuning dengan telur utuh. Kalau pakai telur utuh doang gue nggak suka, karena kan telur putihnya atau putih telurnya kan banyak tuh. Dia bikin si pudingnya tuh berpori-pori jadi bolong-bolong. Itu kalau kebanyakan putih telur, itu sih kalau menurut gue ya. That's why kuning telur itu kasih tekstur yang lebih creamy lagi untuk pudingnya. So itu dia krim karamel. Mungkin kalau di Jepang bilangnya purin kali ya, gue nggak tahu. Enak banget, lembut banget, bisa banget kalian bikin. Nanti besoknya baru makan. Pokoknya tuh wajib banget dimakan dingin-dingin karena enak banget dan creamy banget. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya segmen konten resep yang kayak gini-gini, komennya gue pasti baca. Dan kalau bikin ini jangan lupa tag gue di Instagram. Until next time, bye bye.